Selamat siang, kita akan berbicara politik dan peristiwa politik. Bagaimanakah peluang dari Yusril Ihza Mahendra menjadi cawapres? Peluang Yusril menjadi capres mungkin di pemilu 2024 ini tidak ada. Itu sangat kecil sekali untuk bisa mencapreskan diri. Tapi kemungkinan kalau Prabowo menentukan, ya Yusril Iza Mahendra bisa menjadi cawapresnya. Yusril adalah seorang akademisi, ahli hukum tata negara, ya. Dia seorang profesor ilmu hukum Universitas Indonesia. Dia termasuk politisi yang sudah mulai senior. Dia terlibat dengan peristiwa penurunan Pak Harto, bahkan pidato mundurnya Soeharto itu ditulis oleh Pak Yusril. Pendapat-pendapat Pak Yusril tentang hukum ketatanegaraan tentu saja sangat efektif. Menurut Pak Yusril, sebelum Pak Soeharto ini mengundurkan diri, dia meminta saran bagaimana untuk turun atau lengser sebagai presiden Indonesia. Ya, tentu saja keinginan Soeharto secara konstitusional. Nah, disinilah bagaimana caranya Yusril membantu untuk turunnya Pak Soeharto. Ya, jadi Yusril ini bagian dari Orde Baru, ya bisa dikatakan demikian. Dia kerja di Setnek di bawah Pak Murdiono, tapi setelah reformasi dia mendirikan partai Bulan Bintang yang memiliki spirit semangat dari partai Masumi gitu kan. Yusril saat itu sangat muda dicalonkan jadi presiden antara Gus Dur dan Megawati, tapi Yusril tentu saja mengundurkan diri karena pertimbangan mungkin belum saatnya gitu kan. Ya, reformasi 98 ini sangat menarik. Awal atau akhirnya awalnya reformasi dan akhirnya rezim Orde Baru. Yusril menjadi Menteri Hukum dan HAM pernah, kemudian menjadi Mensesnek di masa SB. Jadi pengalaman Yusril di bidang di kementerian politik sudah lama gitu kan. Meskipun partainya pada tahun 2019 tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu, tapi tahun ini partainya telah masuk verifikasi, lulus. Yusril memiliki suatu kecakapan di dalam ilmu hukum. Dia pernah menjadi pengacara pemerintah, yaitu yang terkait KPU atas gugatan dari tim kuasa dari Prabowo saat itu tahun 2019 dan memenangkannya di MK gitu kan. Gugatan soal suara gitu kan dan pelanggaran Pilpres waktu tahun 2019. Dan Yusril bisa membawa kemenangan untuk KPU gitu. Yang menjadi kontroversi saat ini adalah Yusril pernah menggugat ADART Partai Demokrat ke MA ya. Meskipun ya hasilnya kalah gitu kan. Tapi Pak Yusril memiliki landasan bahwa yang namanya partai itu kan disebut di dalam undang-undang, juga mendapatkan dibiayai oleh ada anggaran dari negara gitu kan untuk keberlangsungan partai ini, sehingga partai itu tidak boleh seenaknya saja membuat ADART dan menjadikannya hanya sebagai demi kepentingan keluarga. Ini dikaitkan dengan gugatan ADART Partai Demokrat. Dan ini tentu saja gugatan Pak Yusril kalah.
Dan Pak Yusril saat ini di koalisi Prabowo, bersama Prabowo, koalisi Indonesia Maju. Tentu saja ini sesuatu yang menarik, karena kenapa Pak Yusril tidak ke Megawati atau ke PDIP atau tidak ke Anies Baswedan gitu kan. Tentu saja karena ya Prabowo mungkin memiliki harapan gitu kan pada Pak Yusril ke depannya bisa jadi menteri atau ya bisa saja jadi cawapresnya kalau itu memungkinkan gitu kan. Nah, padahal tahun 2019 Pak Yusril dengan Prabowo pernah sedikit berkonflik gitu kan. Tapi ya itu selesai. Ya dalam politik itu kan kabarnya harus matang, tidak boleh mati komunikasi gitu kan. Nah dari sana apa yang ditawarkan oleh Pak Yusril Iza Mahendra ketika misalnya jadi cawapres Prabowo adalah pertama akan membuat amannya penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi segala yang berhubungan dengan ketatanegaraan, yang berhubungan dengan peraturan daerah itu harus aman gitu, sehingga tidak ada gugatan hukum terhadap suatu kekuasaan, tidak ada hukum yang dilanggar di Republik ini. Catatan Yusril terhadap pemerintahan Jokowi saat itu adalah soal tentang penegakan hukum masih kurang, bahkan dianggap tidak terlalu optimal gitu kan. Meskipun dia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur dari Pak Jokowi ini sangat luar biasa, bahkan lebih hebat ketimbang zaman Orde Baru sampai presiden selanjutnya. Jadi hanya masa Jokowi yang infrastruktur dibangun besar-besaran. Nah terkait dengan penegakan hukum, kualitas kerja penegak hukum ini ya masih dicermati oleh Pak Yusril belum optimal gitu kan. Dan pemimpin ke depan itu harus bisa memahami dan bisa menjalankan aturan hukum sehingga tidak ada gugatan atas nama kebijakan yang dianggap salah, apalagi yang bersifat nanti dianggap korup. Tentu saja seorang pakar tata hukum negara itu sangat memahami tentang proses penyelenggaraan alur komunikasi terhadap terhadap yang di parlemen, terhadap jalannya pemerintahan. Itu harus selalu harus dijalankan gitu kan. Ya memang Pak Yusril ini memang sampai saat ini namanya belum masuk ke radar survei ya gitu kan. Ya karena Pak Yusril mungkin kurang bersosialisasi atau ya tidak ditampilkan oleh para tim surveyor gitu kan. Dan memang biasanya yang masuk survei itu adalah mereka yang menjadi kepala daerah, bisa wali kota, gubernur, seperti itu. Dan Pak Yusril tidak masuk radar cawapres, meskipun saat itu Ma'ruf Amin juga ketika mendampingi Jokowi tidak pernah masuk radar cawapres gitu kan. Ya memang yang menentukan itu adalah capresnya gitu kan. Bagaimanakah peluang Yusril, seorang ahli hukum, pakar hukum tata negara, seorang politisi partai Bulan Bintang yang punya kaitan dengan Masyumi, ya, ini bisa bersinar di kontestasi politik saat ini. Apakah Yusril akan menjadi seorang cawapres atau hanya menjadi pendukung dari capres dan cawapres? Terima kasih.